Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah hari ini hari Kamis 24 Desember 2020. Beberapa hari lagi kita akan menyongsong tahun yang baru, tahun 2021. Semoga di tahun yang baru nanti, 2021, kita semua akan menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik, kemudian juga tetap diberikan kesehatan, pandemi COVID segera berlalu, kemudian kehidupan kita sebagai anak-anak bangsa itu bisa menjadi lebih baik lagi di tahun 2021. Pada hari ini, 24 Desember, ya, ada beberapa hal yang menarik, ya, hal yang membuat saya tidak sabar untuk memberikan opini, ya, atau pendapat, atau perspektif, atau pandangan saya tentang hal yang baru-baru ini trending, ya. Hal yang baru-baru ini trending maksudnya di sini kaitannya dengan reshuffle yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dengan mengangkat menteri-menteri baru sebagai pembantu-pembantu beliau di sisa jabatan beliau sebagai presiden yang kurang lebih 3,5 tahunan lagi, ya. Dan pemilihan menteri-menteri baru ini baru sekarang sepanjang penunjukan menteri atau sepanjang pemilihan menteri di Kabinet Indonesia Maju. Pemilihan menteri yang sekarang ini sangat mengejutkan, ya, kemudian juga sangat sukar sekali ditebak, ya, langkah Bapak Joko Widodo dalam menentukan para pembantu-pembantu beliau, ya. Dari semua menteri yang baru saja diangkat, ini, saya ingin memberikan opini saya pada beberapa menteri saja yang saya kira nantinya insya Allah akan memberikan suatu perubahan, ya, yang signifikan atau suatu harapan, ya, harapan bagi semua penduduk Indonesia dengan diangkatnya menteri-menteri baru tersebut, ya. Menteri yang pertama ini adalah Bapak Sandiaga Uno, ya. Bapak Sandiaga Uno, berbicara tentang Bapak Sandiaga Uno, tentunya semua masyarakat Indonesia sudah mengenal bahwasanya beliau merupakan calon wakil presiden maksud saya, yang tadinya berduet dengan Bapak Prabowo Subianto mengikuti kontestasi Pilpres yang kemarin. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, Bapak Prabowo Subianto itu langsung bergabung sebagai Kementerian Pertahanan. Sementara sekarang mantan calon wakil presiden beliau, Bapak Sandiaga Uno, ikut atau dipercaya oleh Bapak Joko Widodo untuk masuk ke dalam kabinet Indonesia Maju, ya. Jadi saya pribadi sangat mengapresiasi pilihan Bapak Joko Widodo ketika menunjuk Bapak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ya. Karena dari sisi profil beliau, kemudian juga dari sisi jejaring beliau, dan dari sisi pengalaman beliau dalam menjalankan bisnis atau dalam terus memberikan dampak positif bagi bangsa kita, ya. Jadi seperti diketahui, Bapak Sandiaga Uno itu merupakan sosok yang masih muda, kemudian juga punya segudang prestasi, ya, dan
pengusaha yang tentunya bukan pengusaha kaleng-kaleng ya. Dan selain itu, Bapak Sandiaga Uno juga merupakan salah satu tamu yang dulu juga diundang ketika penerimaan PKKM ya, PKKM mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya, jadi beliau merupakan sosok yang inspiratif, ya, sosok yang dijadikan banyak idola oleh tidak hanya kaum emak-emak saya kira, karena dengan parasnya yang tampan, ya, tapi banyak sekali juga para generasi milenial yang mengidolakan beliau dengan berbagai branding ya atau image yang dicitrakan kepada beliau ya. Bapak Sandiaga Uno, selamat Bapak, alhamdulillah akhirnya sudah bergabung di dalam pemerintahan Bapak Joko Widodo. Semoga di sisa jabatan Presiden Joko Widodo 3,5 tahun ke depan nanti Bapak akan mempunyai kontribusi yang benar-benar dapat mengangkat pariwisata kita dan juga ekonomi kreatif kita menjadi pariwisata yang bangkit kembali setelah dihantam pandemi, begitu juga dengan ekonomi kreatif kita, jadi banyak sekali UKM-UKM kreatif kita yang terkena dampak akibat pandemi corona ini. Ya, jadi tugas besar Bapak itu sangat ini saya kira sangat banyak ya. Semoga 3,5 tahun nanti akan ada gebrakan-gebrakan baru, akan ada inovasi-inovasi baru yang benar-benar bisa mengakomodir ya ekonomi kreatif kita dan juga menumbuhkan dunia pariwisata Indonesia sehingga kita dapat bersaing di kancah dunia internasional. Ya. Kemudian menariknya lagi, Bapak Sandiaga Uno ini juga merupakan salah satu tokoh ya, salah satu tokoh yang gemar sekali mempromosikan hidup sehat ya. Jadi mudah-mudahan nanti ketika beliau sekarang sudah menjabat selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, nantinya program-program beliau itu nanti akan banyak melibatkan akademisi di kampus, kemudian juga akan banyak meminta masukan-masukan dari dunia atau dari perguruan tinggi ya. Jadi harapannya seperti itu, mudah-mudahan ya dengan pengangkatan Bapak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang baru, kita akan punya Indonesia yang lebih baik dalam bidang pariwisata dan juga ekonomi kreatif akan tumbuh berkembang dengan pesat. Ya. Saya kira itu yang pertama yang ingin saya komentari. Kemudian selain Bapak Sandiaga Uno, ya, saya juga tertarik dengan salah satu mantan wali kota Surabaya yang terhormat Ibu Tri Risma Maharini ya. Ibu Tri Risma Maharini merupakan sosok perempuan tangguh ya, yang dengan pengalaman di birokrasinya saya kira sudah sangat mumpuni, tidak perlu diragukan lagi. Kemudian keberhasilan beliau membangun Surabaya sehingga diakui sampai level internasional dengan ragam penghargaan yang diterima, maka sudah sangat tepat dan pilihan yang cerdas sekali saya kira dari Bapak Presiden Joko Widodo untuk mengangkat Ibu Tri Risma Maharini selaku Menteri Sosial yang baru. Ya. Jadi ketika Ibu Tri Risma Maharini kemarin sudah ditetapkan atau sudah diangkat menjadi Menteri Sosial yang baru, yang menarik ketika beliau memberikan sambutan itu beliau nantinya ke depan program-program yang ada di Kementerian Sosial nantinya akan bekerja sama dengan perguruan tinggi ya dan akan berusaha untuk membangun perspektif yang berbeda tentang Kementerian Sosial karena selama ini Kementerian Sosial itu seringkali membuat banyak
sosok atau banyak tokoh ya terlibat dalam kasus korupsi ya. Bagi Ibu Tri Risma Mahari ini, saya kira dengan segudang pengalaman beliau, kemudian keberhasilan beliau membangun Surabaya yang patut diacungi jempol, ya, insya Allah Kementerian Sosial ke depannya dengan mengakomodir atau dengan bekerja sama bersama perguruan tinggi, insya Allah Kementerian Sosial ke depannya akan menjadi salah satu kementerian yang penuh inovasi, kemudian kementerian yang dapat benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya untuk bisa mensejahterakan semua penduduk Indonesia. Ya. Sekali lagi, pemilihan Ibu Tri Risma Mahari ini selaku Kementerian Sosial yang baru itu merupakan langkah cerdas ya dari Bapak Presiden Joko Widodo. Semoga 3,5 tahun yang akan datang, sisa jabatan beliau, kita akan mendapatkan perubahan yang berarti, ya, terutama pada Kementerian Sosial, kemudian tadi ada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ya, dua sosok tersebut, yang pertama Bapak Sandiaga Uno dan kemudian Ibu Risma, ya, Tri Risma Mahari ini saya kira merupakan sosok-sosok yang luar biasa ya, sosok-sosok jempolan, sosok-sosok yang benar-benar bisa bekerja dan kita menunggu ya kontribusi positif mereka berdua. Oke, kemudian sosok terakhir atau tokoh terakhir yang ingin saya berikan pendapat atau opini saya tentang tokoh terakhir yaitu pengangkatan Menteri Agama. Ya. Menteri Agama yang baru itu Gus Yakut ya. Gus Yakut beliau merupakan sosok panglima ya. Panglima GP Ansor ya, Gerakan Pemuda Ansor yang merupakan salah satu badan atau salah satu organisasi, salah satu yang ada di Nahdlatul Ulama ya. Gus Yakut selaku Ketua GP Ansor itu merupakan pilihan yang juga saya kira krusial di saat yang sekarang ya, karena kita ketahui akhir-akhir ini Indonesia ya diributkan dengan ragam permasalahan tentang organisasi Islam radikal, kemudian dengan berbagai kelompok-kelompok tertentu yang dirasa meresahkan masyarakat. Ya. Jadi pemilihan Gus Yakut Holil selaku Menteri Agama yang baru tentunya merupakan representasi dari Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan ketika terpilihnya beliau sebagai Menteri Agama yang baru, kita tidak akan lagi menemukan suatu kejanggalan-kejanggalan pada kebijakan-kebijakan yang nantinya akan dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Dan dari beberapa komentar-komentar yang saya baca, dari beberapa analis-analis ya yang dilakukan atau yang diberikan, itu komentar positif pengangkatan Gus Yakut selaku Menteri Agama ini merupakan suatu pertanda bahwasanya Gus Yakut insya Allah ke depannya nantinya akan membuat Kementerian Agama yang dapat mengakomodir semua masyarakat beragama yang ada di Indonesia. Gus Yakut dengan pengalaman beliau selaku Panglima Banser ya, dengan anggota yang luar biasa jumlahnya, jadi beliau diharapkan nanti akan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodir semua pihak, kemudian juga akan membuat Kementerian Agama menjadi salah satu kementerian yang dapat benar-benar merajuk tali kesatuan kita, persatuan kita sebagai anak bangsa. Jadi kemudian 3 sisa menteri yang lainnya saya tidak terlalu tertarik untuk membahas mereka ya. Jadi ada 3 itu saja tadi. Yang pertama ada Pak
Bapak Sandiaga Uno, ya, pemilihan Bapak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu merupakan pilihan yang sangat tepat, ya, pilihan yang benar-benar membuat saya merasa optimis bahwasanya dunia pariwisata dan ekonomi kreatif kita ke depan, bangsa Indonesia ke depan itu akan menjadi lebih baik, ya, karena Bapak Sandiaga Uno merupakan sosok yang penuh dengan inisiatif, sosok yang penuh dengan inovasi, ya. Kita tunggu terobosan-terobosan Pak Sandiaga Uno berikutnya setelah beliau menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selanjutnya yang kedua, Ibu Tri Risma Maharini, ini juga merupakan ibu yang luar biasa, ya. Jadi sering kali ketika menonton berita-berita beliau di televisi, itu beliau langsung turun ke lapangan, langsung masuk pada permasalahan yang dihadapi ketika beliau sebagai wali kota di Surabaya. Dan kepemimpinan beliau di Surabaya itu benar-benar bisa mengubah Surabaya menjadi daerah yang diakui, ya, diakui secara internasional bahwasanya daerah tersebut sudah berkembang dan sudah maju menjadi salah satu kota yang ramah, ya, kepada pengunjung, ya, kepada pendatang, ramah kepada ibu dan anak, ya, kemudian ramah kepada para pekerja yang ada di Surabaya. Kemudian Ibu Risma ini, Ibu Tri Risma Maharini juga terkenal sebagai sosok yang tegas, ya, beliau tegas, dan saya kira ketegasan itulah yang harus dimiliki ketika beliau memimpin di Kementerian Sosial, ya. Sosok beliau nanti akan kita tunggu kebijakan-kebijakan apakah yang akan beliau keluarkan ketika menjabat sebagai Menteri Sosial, dan tentunya kebijakan-kebijakan tersebut saya sangat berharap nantinya kebijakan-kebijakannya akan berbeda, akan benar-benar breakthrough, ya. Jadi berbeda dengan kebijakan-kebijakan yang telah dimiliki oleh menteri-menteri sebelumnya, sehingga kita akan melihat ada perubahan nyata ketika beliau menduduki jabatan menteri. Kemudian selain itu Ibu Tri Risma Maharini juga merupakan sosok idola saya kira, ya, sosok idola yang menurut saya beliau merupakan perempuan yang mempunyai pandangan jauh ke depan, kemudian beliau merupakan sosok dengan visi misi yang besar, ya, dan semoga bergabungnya beliau di Kementerian Sosial ini benar-benar nantinya akan mempunyai program baru, terobosan baru, dan kontribusi yang baru bagi Kementerian Sosial, ya. Salah satu yang sangat saya apresiasi sekali lagi ketika beliau diangkat kemudian memberikan sambutan bahwasanya nantinya program-program kedepannya di Kementerian Sosial akan berusaha menggandeng atau akan berusaha bekerja sama dengan perguruan tinggi. Jadi itu poin yang sangat-sangat penting, saya kira Kementerian Sosial kemudian bekerja sama dengan perguruan tinggi sehingga nantinya program yang akan dilakukan, ya, inovasi beliau nanti bisa dilakukan secara maksimal, ya. Itu untuk Ibu Tri Risma Maharini. Dan terakhir kepada Gus Yakut, ya, selaku Menteri Agama yang baru, semoga dengan diangkatnya Bapak sebagai Menteri Agama yang baru yang merepresentasikan Nahdlatul Ulama, ketika Bapak sudah diangkat dan sudah dilantik sebagai Menteri yang baru, mudah-mudahan Bapak dapat mengayomi semua warga negara Indonesia yang telah dijamin kebebasannya untuk beragama, dan nantinya Bapak akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan pandangan-pandangan yang positif, ya, yang menyejukkan, ya, sesuai dengan tradisi NU selama ini, sesuai dengan citra NU selama ini, ya. Mudah-mudahan Gus Yakut nanti benar-benar dapat, ya, menjadikan kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia menjadi semakin baik, dan tidak akan ada lagi organisasi-organisasi radikal yang terus merongrong
kesatuan dan persatuan negara kita tercinta Republik Indonesia. Saya kira itu saja untuk video kali ini. Sudah panjang lebar saya memberikan opini saya, sekali lagi ini opini pribadi saya tentang video trending atau tentang berita trending yang beberapa hari ini terjadi, ya, tentang reshuffle kabinet Indonesia Maju yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Sekali lagi, berita ini merupakan berita yang positif, ya, jadi ada harapan baru, ya, di akhir tahun 2020, ya. Jadi mudah-mudahan kita akan song-song tahun 2021 dengan optimisme tinggi bahwasanya negara kita atau bangsa kita akan bangkit, ya, akan bangkit dan akan melalui corona, melalui semua fase permasalahan yang dialami oleh bangsa kita ini dengan baik, sehingga kedepannya, ya, tahun 2021 merupakan tahun yang benar-benar bisa memberikan, ya, rasa aman, rasa nyaman bagi seluruh warga negara Republik Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, pada video opini, ya. Jadi insya Allah setiap hari mulai hari ini 24 Desember karena kampus sedang libur, sedang cuti bersama, setiap hari nanti insya Allah saya akan menyoroti berita-berita terbaru atau isu-isu terbaru, dan saya akan memberikannya pada playlist opini, ya. Jadi ini opini saya, ya, sekali lagi opini yang saya berikan tentang ragam informasi terkini, ragam fenomena terkini yang ada di Indonesia, ya. Jadi saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan sekali lagi kalau misalnya video ini bermanfaat bagi semua yang menonton, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen, ya. Ditunggu subscribe-nya, ditunggu like dan komennya, sehingga sama-sama membangun channel ini, membantu kami untuk membangun channel ini sehingga akan berkembang dengan lebih baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.